Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Para sahabat ikhwan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan magfirah kepada kita semua. Yang mana di kesempatan kali ini saya akan mencoba sekelumit membahas, yaitu mujahadah dan saroir. Yang mana mujahadah adalah salah satu metode untuk menuju ma'rifat, musyahadah dan mukasyafah. Mujahadah berasal dari kata jahada atau ijtahada, yang mana artinya berusaha keras. Mujahadah dalam ajaran ilmu ma'rifat dapat didefinisikan yaitu kesungguhan hati dan perilaku dengan penuh ketekunan mencari dan menghayati kebenaran hidup, yaitu hakikat sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mujahadah yang mana termasuk dalam kategori ajaran thariqah, yang mana untuk mencapai suksesnya sesuatu perjuangan dan dalam bentuk yang bagaimanapun juga tidak terlepas dari faktor kesungguhan, yang untuk ini kita sebutkan saja dengan faktor mujahadah. Yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78, Bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih, yaitu bersungguh-sungguhlah di jalan Allah dengan kesungguhan yang sebenarnya. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut menjelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, yaitu hadis sahih, roja'na min jihadil asgori ila jihadil akbari wahia jihadun nafsi. Kita kembali dari perjuangan kecil menuju perjuangan besar, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Mungkin dipertanyakan, dalam hal apakah mujahadah atau kesungguhan ini harus dilakukan? Pertanyaan ini dapat dijawab dalam upaya untuk mendapatkan karunia Allah berupa ilmu ma'rifat, musyahadah, mukasyafah dan mahabbah. Banyak hal yang sebaiknya harus diperhatikan. Pertama, persiapan mental yang tinggi dengan niat yang bersih karena Allah semata-mata, bukan karena ingin menjadi wali atau tujuannya untuk mendapatkan suatu karomah, lalu dengan harapan supaya orang-orang pada kagum melihatnya. Yang kedua, meyakini ajaran tasawuf dan ilmu ma'rifat tanpa sedikit pun ada keraguan-raguan dengan mempelajarinya dari guru-guru atau syekh yang benar-benar menguasai ilmu ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran ataupun dalil hadis dan kitab-kitab yang mu'tabarah. Seorang guru yang hanya mengandalkan dengan cerita-cerita pengalaman dirinya sendiri, atau disebut mendapatkan suatu wangsit atau mimpi ketemu Rasulullah ataupun ketemu dengan wali-wali Allah, tetapi miskin dengan dalil dan nas Al-Quran, maka guru demikian disebut seorang guru yang tidak sahih, tidak tepat. Mungkin pengalaman-pengalamannya yang diceritakan tentang dirinya itu benar, akan tetapi tidak harus jadi suatu pegangan. Kalau ceritanya itu benar-benar terjadi, maka hal itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Yang ketiga, yaitu melaksanakan khalwat, menyendiri pada suatu tempat yang sepi tanpa kebisingan agar mudah untuk berkonsentrasi. Hendaknya khalwat ini di bawah pengawasan seorang guru ataupun syekh ataupun seorang mursyid yang kamil ataupun kamil mukamil. Dalam khalwat inilah diperlukan kesungguhan dan ketekunan yang maksimal, karena dalam khalwat itu banyak yang harus dilakukan,
antara lain yaitu yang pertama zikir, bertasbih, dan membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk seorang mursyid ataupun syekh ataupun seorang guru. Di antaranya yaitu melaksanakan puasa, dan selanjutnya yaitu sahrul layali, berjaga malam, dengan mengamalkan apa yang diijazahkan oleh seorang mursyid. Yang selanjutnya yaitu muraqabah, mengintip dirinya dari pikiran-pikiran yang tidak dibenarkan oleh syara, yaitu untuk pemusatan pikiran hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi sebagai seorang aulia dan ahlul kasyaf dan ahlul karomah mengemukakan dalam bentuk sebuah syairnya, "Wahai orang-orang yang menginginkan pangkat abdal, akan tetapi tiada maksud untuk beramal, tidak mungkin Anda dapat merasakannya dan Anda bukanlah ahlinya. Bila Anda tidak melaksanakan ahwalnya, istana kewalian itu terbagi atas rukun-rukunnya. Sepanjang pendapat penghulu-penghulu kita, yang diantaranya terdapat wali abdal, yaitu tidak banyak kata dan mengasing diri, menahan lapar dan berjaga, memuji dan tasbih kepada Allah yang maha tinggi. Yang mana acara kholwat memang tergolong suatu amalan yang cukup berat, memerlukan kehati-hatian dan ketelitian. Sering terjadi bagi mereka yang melaksanakan acara kholwat itu malah tidak menemukan hasil apa-apa, atau kadang-kadang yang ditemui dalam kholwatnya hanya ada golongan para jin. Si jin bisa saja memberi petunjuk, padahal bertentangan dengan petunjuk syara atau petunjuk yang agak samar. Karena ketidakmengertian, lalu petunjuk jin itu diterima begitu saja. Justru itulah, untuk ini perlu pengawasan seorang guru yang di kalangan ahli thariqah disebutkan seorang mursyid, yaitu memberi petunjuk, menuntun dan mengawasi terhadap seorang murid ataupun seorang salik yang sedang melakukan acara kholwat. Dalam upaya mujahadah, sebuah syair yang tercatat di dalam kitab Sirajut Talibin, "Ya khodimal jismi kam tashki li khidmatihi atatlubur ribaha mimma fihi khusranun inhab ila ruhi fastakmil fadailaha fa anta bir ruhi la bil jismi insanun." Wahai pelayan jisim yang panah, kasihan Anda rugi terhina, berkhidmat berbakti kepadanya. Apakah Anda mencari untung dari lahan yang merugi dan kosong? Bangunlah, inhad ila ruhi pastakmil fadhailiha, bangunlah Anda, berbangkitlah. Roh semangat punya kelebihan, berharaplah dan berdoalah untuk menuju kesempurnaan. Anda manusia dengan ruh, bukan karena jisim yang rapuh. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, betapa banyak manusia yang menjadi hamba sahaya dari tubuh kasarnya sendiri, yang diiming-imingi, yang diingat-ingat, tidak peduli halal atau haram, hanyalah kepuasan perut, kepuasan jasmani. Ruh mereka yang merupakan unsur samawi merintih, menangis karena diseret terlalu dalam kelumpur kebumian. Tetapi Allah Maha Adil, tidak semua manusia yang tersungkur jatuh seperti itu. Masih banyak manusia yang penuh kesungguhan sambil berdoa dan berharap. Dia proklamirkan perang terhadap hawa nafsu yang menggelegak, suatu peperangan besar dalam dirinya sendiri. Di saat sholat subuh dia ulurkan tangannya dengan munajat yang tulus, seayat demi seayat dibacanya. Doa kunut, karena itulah salah satu senjatanya yang ampuh. Dia perlengkapi dirinya dengan zikir mudawamah yang selalu mendesir dalam aliran darahnya. Zikir itulah yang menstimulir, zikir itulah yang mendorong daya pikir dan gerak langkahnya untuk mendapatkan rezeki yang halal di hari itu. Mencari rezeki yang halal di tengah arus hidup yang edan adalah ibadah, ujar kata hatinya yang paling dalam. Disinilah buah mujahadah menambah cemerlang cahaya sir
sehingga mendapatkan anugerah musyahadah, yaitu penyaksian. Penyaksian terhadap af'al Allah, asmanya dan zatnya dan sifatnya. Maka dengan kamalul yakin, keyakinan yang sempurna, membenarkan kalam firman Allah, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, yang mana terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Kepunyaan Allah barat dan timur, maka kemanapun Anda berhadap, di sanalah wajah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah kalamnya yang qadim ini menyeruak masuk menembus jaringan-jaringan lubuk hatinya seorang mukmin yang kholis, menggoncangkan seluruh sendi tulangnya, menggetarkan gumpalan jantung dan hatinya, laksana gempa bumi tektonik dengan skala Richter yang cukup tinggi. Wajilas qulubuhum, dengan suara lirih, sendu memelas, tanpa komando akal dan pikirnya, dia menggumam pada dirinya sendiri, wapi panai wapi panai wajadtu angta, dalam panaku lalu pana pulalah panaku itu, di kepanaanku ini kudapati engkau. Itu kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Demikianlah seorang yang bermujahadah, tekun dan sungguh-sungguh, si mukmin yang kholis sampai pada tingkat musyahadah. Insyaallah untuk video yang selanjutnya kita akan membahas musyahadah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.